Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat menikmati anugerah Tuhan, ya, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 12, ya. Kita melihat dalam Kejadian 12 ini Tuhan memilih satu pribadi, satu keluarga yang akan menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita lihat pemilihan Allah, nah setelah air bah, Tuhan pilih keluarga Nuh, ya, tetapi kemudian keluarga Nuh pun keturunan berikutnya tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, Tuhan tidak membinasakan, ya, umat itu dengan cara air bah lagi sesuai dengan janji Tuhan, tapi Dia mau pilih satu pribadi yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya. Jadi satu babak baru dimulai dengan pemilihan Abraham atau Abram, ya. Jadi satu periode baru. Mari kita lihat firman Tuhan. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan akan membacanya. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Abram sedia dilimpahkan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di Korea. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Allah memanggil Abram. Allah memisahkan Abram dari keluarganya, dari negerinya ke satu negeri perjanjian, tanah perjanjian, ya. Dan berdasarkan janjilah, ya, yang dibuat Allah kepada Abram, maka Abram melangkah. Ya, Abram tidak melihat negeri itu, belum tahu keadaan negeri itu, tapi karena Allah yang memanggil dia berangkat. Ya, dia pergi berdasarkan janji itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, dipisahkan, dibuat keluar Abram dari komunitasnya, dari bangsanya, dari keluarganya, dari rumah orang tuanya. Jadi ini menjadi satu pilihan Allah secara khusus, nah, di mana Tuhan mau, ya, memakai Abraham sebagai satu pribadi yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
ya, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya, kalau kita melihat pola sebelumnya, kalau konsisten atau katakanlah kalau Tuhan mau dengan pola sebelumnya, berarti karena kejahatan manusia harus dibinasakan semua, baru Abram dan keluarganya yang selamat. Tetapi Tuhan tidak akan membinasakan manusia itu lagi. Nah, tetapi babak baru ini berbicara bahwa Abram lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, dasar Abram ya untuk berangkat itu adalah janji Tuhan. Jadi berpegang kepada janji Tuhan. Menarik, nanti kita akan belajar, walaupun dikatakan untuk menepati janji itu dari sisi Abraham, nanti tidak ada peluang untuk itu, tapi Abraham tetap percaya. Ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi berharap juga dia. Jadi janji itu yang dia pegang kuat, dan Allah tidak akan ingkar janji. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya, janji Tuhan adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, ya, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, kita tahu bangsa itu akhirnya adalah bangsa Israel, ya, keturunan dari Abraham ini. Ya, dan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan dia akan menjadi berkat, ya, luar biasa, ya, menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ada banyak orang bertanya, apakah ayat ini berlaku sampai sekarang? Bagaimana kalau orang-orang mengutuk bangsa Israel? Apakah bangsa yang mengutuk bangsa Israel akan terkutuk? Nah, janji ini tetap berlaku, ya, tetap berlaku bagi keturunan Abram atau Abraham, ya. Dengan kata lain, pada saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk mengutuk bangsa Israel, ya. Secara bangsa, ya, setiap bangsa yang mengutuk bangsa Israel akan terkutuk secara bangsa, tetapi secara individu atau pribadi tidak semua mengutuk bangsa Israel. Ada pribadi-pribadi yang walaupun dalam satu bangsa ini mengutuk bangsa Israel, tapi dalam bangsa itu kan ada pribadi-pribadi yang tidak mengutuk bangsa Israel. Dengan kata lain, ya, menerima kehadiran bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi secara pribadi bisa luput dari kutuk itu. Ya. Nah, orang yang memberkati, bangsa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Abraham, nanti kita akan berubah nama itu, ya. Oleh Abraham semua orang akan diberkati jika orang-orang itu memberkati Abraham. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang menarik, ya, setelah mendengar firman itu, ya, ada janji Tuhan. Nah, terhadap janji Tuhan Abram tidak ragu. Abram tidak meragukan janji Tuhan. Abram percaya, maka dia rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, sanak familinya, saudaranya, dan dia mengembara. Dia berjalan bersama istri dan keponakannya. Nanti kita akan lihat, dia akan pisah juga dari keponakannya.
dia berangkat ya dengan satu keyakinan bahwa janji Allah itu akan tergenapi di dalam dirinya. Ya, akan terjadi seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu pergilah Abraham. Nah, pelajaran dari sini adalah kita harus pegang janji Tuhan dan kita buktikan dengan tindakan. Jadi kalau kita dengar firman Allah, yakin tentang firman Allah iya dan amin, maka kita harus lakukan firman itu. Jadi kalau kita bilang, oh saya percaya firman, saya yakin firman, tapi nggak mau melakukannya, diragukan kepercayaan kita terhadap firman itu. Ya, teladan bagi kita Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia tidak ragukan firman Tuhan. Dia lakukan firman itu. Dia bergerak. Dia pergi. Dia berjalan ke satu negeri perjanjian. Dia hanya berdasarkan janji Tuhan saja. Dia pergi ke negeri itu. Dia tidak tahu keadaan negeri itu sebelumnya. Tetapi janji Tuhan bahwa negeri itu ya adalah negeri yang subur, makmur, ya ada tempat yang baik, dan di situ Abraham akan diberkati Allah. Dia taat. Setelah dia melakukan satu perjalanan dan Tuhan menampakkan diri kepadanya di ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, jadi dia berjalan menuju tanah perjanjian itu, menuju negeri itu, dan ketika dia sudah tiba di tempat itu, Tuhan menampakkan diri, artinya meneguhkan, ini loh negeri yang kujanjikan, di sini engkau bersama keturunanmu akan tinggal di sini, dan negeri ini menjadi milikmu, milik keturunanmu, negeri itu, tanah perjanjian itu. Nah, apa respon Abraham setelah Tuhan berbicara kepadanya? Ya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi penting ada mezbah, di mana disitulah ya Abraham menyembah Allah. Mezbah melambangkan hadirnya Allah. Satu pengakuan adanya Allah, satu pengakuan kemuliaan Allah, satu persembahan di mezbah itu, satu pengakuan akan kuasa Allah, kedahsyatan Allah. Ya, jadi yang dilakukan oleh Abraham adalah dia menyembah Tuhan. Ya, setelah dikatakan bahwa tempat ini, negeri itu menjadi miliknya dan keturunannya akan ada di sana, dia menyembah Allah, dia membuat mezbah bagi Tuhan. Ya, pelajaran yang menarik adalah kita perlu terus ingat Tuhan ya memperlakukan ya Tuhan sebagaimana dia adalah Tuhan adanya. Artinya dia adalah Allah yang harus disembah. Ya, buat ya di dalam hidup kita, keluarga kita, penyembahan yang benar kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ya, berkat-berkat Allah yang Allah berikan kepada kita jangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Janji-janji Tuhan yang digenapi dalam diri kita jangan membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi hendaklah membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan kata lain seperti apa yang Abraham buat, yaitu dirikan mezbah bagi Tuhan. Untuk apa mezbah itu? Tempat menyembah Allah, memuliakan Allah, lambang hadirnya Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, jangan lupa kita tetap menyembah Tuhan. Ya, mezbah kepada Allah kita buat. Tempat kita beribadah, tempat kita menyembah Tuhan harus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, dipisahkan, dikeluarkan dari negerinya dan dibawa kepada satu negeri, ya, negeri perjanjian, tanah perjanjian. Dan kita lihat
berdasarkan janji Allah. Abram taat, Abram melangkah, Abram pergi meninggalkan negerinya dan tiba ke tempat yang Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan, Tuhan janjikan kepada Abram dan keturunannya. Dan oleh karena itu Abram memuliakan Tuhan dan membuat mezbah bagi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita naikkan satu pujian.